Dalam sebuah riwayat yang sahih dijelaskan, nanti akan ada seorang suami berkata pada istrinya, selama di dunia saya sudah coba berbuat kebaikan pada kamu. Disebutkanlah semua kebaikannya, istrinya akui. Dia mengatakan iya benar. Ini sama-sama dia, mahsyar. Kemudian si suami bilang, saya sekarang bisa minta gak? Satu pahala saja, satu pahala. Berikan kepada saya, bagi satu pahalamu sebagai balas jasa dulu saya baik sama kamu, supaya saya bisa selamat. Jawaban istrinya apa? Saya khawatir kalau saya berikan kepada kamu, malah saya yang tidak selamat. Sebaliknya juga, ada seorang istri yang mengatakan pada suaminya, saya telah berbuat baik selama di dunia bersama kamu. Disebutkanlah semua kebaikan dia, baktinya sama suaminya segala macam. Suaminya akui ya. Lalu dia mengatakan, izinkan saya mendapatkan satu pahala tambahan supaya saya bisa lolos masuk ke surga. Kata suaminya, kalau itu saya tidak bisa berikan, karena saya khawatir kalau saya berikan saya justru yang tidak selamat. Dan dalam Al-Quran Allah menggambarkan lebih dalam lagi, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari kiamat orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, istrinya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang semua berfikir untuk menyelamatkan dirinya saja sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja sebagai seorang muslim kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakini tidak ada pencipta kecuali Dia. Semua yang terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita di langit sana, begitu juga di bumi ini, begitu pula di kedalaman lautan, semuanya kembali kepada la ilaha illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa kecuali Allah. Dan kalimat alhamdulillah adalah kalimat penghubung langsung seorang hamba dengan Tuhannya Allah. Dan Allah menjadikan itu sebagai kalimat berterima kasih atau syukur, dan dengannya semua kebutuhan kita di muka bumi ini akan terpenuhi olehnya. Maka jadilah sebagai seorang muslim yang selalu membasahi lidahnya dengan kalimat yang mulia ini, alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Dipilih sebagai penutup para utusan. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Dan tidak ada apapun yang dibutuhkan dari hukum-hukum yang Allah pikulkan di pundak beliau untuk disampaikan kepada umat manusia kecuali sudah disampaikan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 kali rahmat dari Allah. Maka jadilah orang yang setelah memuji Allah alhamdulillah selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena melihat waktu Isya kurang lebih 11 atau 10 menit lagi dari sekarang, maka mungkin kita akan buka ceramah ini dengan mukaddimahnya. Setelah itu untuk menghormati waktu sholat, kita break sholat dulu. Bagi teman-teman yang dari Lubuk Linggo dan yang musafir tadi mungkin sudah jamak termasuk kami. Setelah itu insya Allah baru kita lanjutkan tema kita. Dalam pembukaan ini teman-teman sekalian, saya mengucapkan secara khusus terima kasih, jazakumullah khairan, menjalankan hadis Nabi SAW, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Maka ucapan terima kasih ini kepada seluruh jajaran pemerintahan Lubuk Linggau, baik itu dari wali kota, wakil wali kota, Kapolres, wakil Kapolres, Pak Sekda, dan seluruh jajaran pemerintahan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Seluruh teman-teman pengurus Masjid Rawdatul Jannah, semua panitia yang terlibat, baik ikhwan dan akhwat kita, dan juga seluruh jamaah yang Masya Allah dari tadi malam dengan semangat menghadiri ceramah kita. Dan kami beritakan kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintahan, alhamdulillah dari tadi malam berjalan dengan baik. Dengan judul kita indahnya ibadah, karena memang kita ingin menitik beratkan tentang masalah menyadarkan kita semua, terutama diri saya sendiri, dengan tujuan dasar kita diciptakan di muka bumi ini. Kenapa kita lahir dari rahim ibu kita? Kenapa kita tidak bisa punya pilihan
ini ibu kamu dan ini ayah kamu, tidak bisa pilih yang lain. Fasilitas semua yang ada, 2 mata, 2 telinga, 2 kaki dan seluruh organ tubuh kita ini berfungsi sesuai dengan fungsinya. Dan juga seluruh fasilitas yang ada di sekitar kita, udara, air, dan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dengan segala macam sistem raksasa ini, semua itu Sang Pencipta menciptakannya dengan tujuan agar kita beribadah kepadanya. Dan sudah panjang lebar semalam kita jelaskan apa itu tujuan hidup, yaitu ibadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Dan kita sudah sempurnakan dengan menyebutkan banyaknya jenis-jenis ibadah dengan kenikmatannya dan keutamaannya. Kemudian kami lanjutkan juga tadi pagi, alhamdulillah, yang telah memudahkan dan memberkahi juga dengan judul Mati yang Kudambakan ataupun Nanti. Dan ini rentetan bahasan yang sama berlanjut setelah kita fahami tujuan hidup kita ternyata untuk mengabdi kepada Sang Pencipta Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan, menikmati apa yang dihalalkan dan juga meninggalkan apa yang dilarang. Maka kita membahas step yang kedua tentang masalah adanya prosesi pindah ke alam akhirat, yaitu melalui kematian. Sehebat apapun seseorang menjaga kesehatannya, udara yang asri, makanan yang sehat, menjadi seorang olahragawan, kalau ajalnya datang, maka dia akan meninggal. Dan kita coba memberikan kesadaran tentunya dan penyadaran kepada semua kaum muslimin, baik itu yang ikut offline ataupun online, dan terutama bagi diri kami sendiri untuk menyadari tentang adanya fenomena ini dan bagaimana kita menjalankan hadis Nabi SAW pada saat ditanya siapa orang-orang mukmin yang paling cerdas, maka beliau mengatakan orang yang paling banyak mengingat kematian dan punya persiapan untuk itu. Lalu kita sudah tutup tadi, alhamdulillah, dengan menyebutkan mati-mati husnul khatimah. Banyak sekali tadi belasan jenis mati yang kita jelaskan yang merupakan mati-mati yang baik dalam Islam. Intinya berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyempurnakan bahasan kita dengan judul Sebelum Menyesal. Kita pindah ke step yang ketiga dari bahasan kita Tabligh Akbar ini, yaitu bagaimana Allah Sang Pencipta menceritakan dalam kitab Al-Quran yang suci, yang diyakini sebagai kitab suci bagi semua umat Islam, dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan mereka, menceritakan tentang penyesalan-penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nanti di hari kiamat, atau orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa dan tidak sempat taubat. Bagaimana mereka menyesali semua itu, dan ungkapan-ungkapan sesalan mereka sudah dituangkan dalam Al-Quran agar jangan sampai setiap muslim mengalami hal yang sama dengan mereka. Maka kita akan banyak sekali nanti mentadaburi ayat-ayat Al-Quran pada malam ini insyaAllah, berhubungan dengan informasi dari Allah tentang penyesalan-penyesalan yang terjadi nanti karena kufur kepada Allah selama di dunia, ataupun mereka banyak berbuat dosa dan tidak mau taubat sehingga akhirnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang saya ingin sampaikan yang pertama. Yang kedua, saya duduk di sini, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, dan juga Pak Wakapolres dan seluruh teman-teman di sini. Saya bukan duduk di atas begini berarti saya lebih pintar atau lebih tahu, tapi kebetulan saya diamanahkan untuk menyampaikan ini. Sekaligus juga saya menggunakan baju ini karena pemberian dari Wali Kota, jazakumullahu khairan, dan juga untuk menunjukkan bahwasanya Islam tidak bertolak belakang dengan sesuatu yang merupakan tradisi dan adat kalau tidak bertolak belakang dengan Islam. Dan ini juga bentuk dukungan kami terhadap pemerintah setempat, ya, dan insya Allah mudah-mudahan batik durian ini bisa lebih menasional nantinya dan juga dikenal oleh masyarakat Nusantara seperti tadi harapan Pak Wali Kota. Dan kita menjalankan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Tujuannya adalah saling memberikan peringatanlah karena peringatan sangat bermanfaat oleh orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama ini semua isinya nasihat. Harus saling mengingatkan. Pemerintah mengingatkan masyarakatnya, masyarakat mengingatkan pemerintahnya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, sahabat pada sahabat, tetangga pada tetangga, satu kota, satu warga negara, bahkan lintas negara pun kita dianjurkan untuk saling mengingatkan kebaikan-kebaikan, tentu dengan tata cara yang baik dan juga santun. Maka itu tujuannya. Pengajian ini teman-teman sekalian untuk mengejar keutamaan
daripada majelis ilmu, di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada orang yang berkumpul atau orang-orang berkumpul di rumah Allah, mereka mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali akan turun ketenangan bersama mereka. Dan Allah pun datang, Allah pun mengutus para malaikat, Allah pun mengutus para malaikat yang hadir, dan mereka menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita, kalau kita sedang menyebut-nyebut Allah di depan para malaikat, dan membanggakan siapapun yang coba berzikir atau menyebut nama Allah. Dan majelis ilmu termasuk zikrullah, karena kita akan banyak menyebutkan nasihat-nasihat yang memang Allah perintahkan semua dai dan ulama untuk menyampaikan kepada umat manusia, dengan tujuan tentunya memberikan penyadaran kepada mereka. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita menjalankan firman Allah tadi dan juga sabda Nabi SAW. Dan itulah tradisi para sahabat juga. Mereka ridwanullahi alaihim kalau ketemu satu sama yang lain, selalu saja mereka mengatakan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita duduk menambah iman kita sesaat. Sampai mereka saling menasihatin, walaupun hanya bertemu dan sebelum berpisah mereka cuma membacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu yang kalian lalui di dunia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia mengalami kerugian, penyesalan. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan sibuk dengan mengerjakan amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkan agar sabar dalam menjalankan perintah-perintah agama ini. Jadi ini yang tujuan kita insyaallah duduk di sini, dan insyaallah kedepannya kita akan bahas ya, selepas sholat isya nanti tema kita sebelum menyesal. Namun saya akan berikan pembukaan daripada bahasan ini teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyesalan selalu ada di belakang, di akhir. Dan penyesalan ini kalau sudah datang tidak akan bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan yang telah lalu. Tapi kita bisa coba untuk bertaubat atau menyesali perbuatan tersebut, lalu kemudian kita membuat atau melakukan apa yang telah tertinggal. Semua ibadah, misalnya sholat, kalau sudah luput dari seseorang di antara kita, tidak bisa diperbaikin lagi. Kalau misalnya tadi sholat subuh, ada orang di antara kita tidak sempat sholat di masjid misalnya. Kemudian sekarang dia dulu di majelis ilmu ini, kemudian dia dengarkan, oh ternyata saya harus beribadah kepada Allah. Ternyata Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, terutama di masjid, ya, apalagi bagi kaum laki-laki, maka mereka berada di bawah lindungan Allah. Kata Nabi SAW, maka jangan kalian lepaskan diri dari lindungan Allah itu. Jadi orang kalau sholat subuh berjamaah di masjid akan terlindung sampai besok subuh lagi. Maka para ulama sangat menjaga tentang sholat subuh ini. Misal ada yang dengarkan keutamaan ini, dari sekian banyak keutamaan sholat subuh, lalu kemudian dia sekarang baru menyesal. Dia mengatakan, coba seandainya saya bisa kerjakan. Sudah tidak bisa lagi, karena waktu subuh tadi sudah nggak bisa diulangi. Bahkan satu detik yang lalu pun tidak bisa kita minta untuk dikembalikan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di saat Allah berikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan sia-siakan. Karena tidak mungkin bisa terulang. Saya punya pengalaman di Jakarta kemarin. Seumur hidup saya tidak pernah lupa dan selalu saya kenang itu supaya tidak terulang lagi. Saya coba membaca tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Setiap langkahnya akan diberikan satu pahala, dihapus satu dosa, diangkat satu derajat. Kemudian kalau sholat berjamaah dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Kemudian juga ada doa menuju ke masjid, ada doa masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, ada doa yang mustajab antara azan dan iqamah, ada keutamaan mengikuti imam dari takbiratul ihram pertama, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mengikuti, ya, siapa yang tidak luput dari takbiratul ihram imam 40 hari. Jadi begitu imam Allahu Akbar, Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak langsung saja juga Allah Akbar di belakangnya 40 hari, 5 waktu sholat, maka dijamin dia akan selamat dari api neraka dan juga kemunafikan. Sampai ada seorang ulama di Saudi, pernah anaknya dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut kelihatannya jauh dari agama.
Cuma seorang alim ini, karena dia memang pendidik umat, pendidik manusia, dia tidak ingin buru-buru menolak lamarannya. Kebetulan dia punya masjid dan dia jadi imam di situ, lalu dia berkata, saya akan menerima lamaranmu tapi setelah 40 hari dari besok. Dan saya minta, saya ingin lihat kamu, syarat saya terima lamaranmu, 5 waktu sholat kamu ada di sini. Dan kamu ada di belakang saya. Saya takbiratul ihram, kamu juga ikut takbiratul ihram. 40 hari. Setelah itu saya akan terima lamaranmu. Karena semangatnya anak muda ini ingin melamar anak syekh ini atau anak ulama, kalau kita kiai atau ustaz, maka dia pun datang tiap hari. Lalu anak muda ini menceritakan dirinya. Dia bilang, sepekan pertama saya kerjakan sholat itu hanya karena mau melamar anak syekh ini. Tapi setelah hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, saya kok merasa ada sesuatu dalam hati saya. Perasaan diterima lamaran saya atau tidak, kok saya sudah nyaman dengan sholat ini. Sampai puncaknya dia bilang, setelah 40 hari saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, maka di situ puncaknya saya merasakan iman saya sempurna. Dan sesuai dengan janji Nabi SAW, akan diselamatkan dari api neraka dan sifat kemunafikan. Tidak ada lagi dia berwajah dua, hanya kena mengikuti sholat seperti ini. Maka akhirnya setelah 40 hari diterima lamarannya. Teman-teman sekalian, saya coba mengkaji hadis-hadis, coba mengkaji sikap para ulama, dan juga kisah tadi itu memotivasi saya. Maka saya coba semaksimal mungkin menjaga takbiratul ihram pertama imam. Subhanallah, satu waktu di Jakarta pernah saya kedatangan seorang tamu. Kemudian dia bertamu di rumah. Waktu itu kebetulan waktu sholat duhur yang saya perhatikan adalah 12 lewat 10 menit. Sempat ada perubahan waktu, cuman saya tidak ikutin. Qadarullah saya tidak ikutin. Maka mundur dia sekitar jam 12 sudah azan. Kebetulan masjid dekat rumah, mikrofonnya rusak, jadi tidak terdengar azan. Saya masih berpegang dengan waktu sholat azan yang lalu. Kemudian saya bilang sama ikhwah itu, waktu saya lihat jam sudah pukul 12 lewat 10 menit, saya mengatakan, sudah waktu azan, tidak kedengaran, kita ke masjid. Saya boncengan motor sama beliau, pas masuk masjid, begitu kaki saya melangkah masuk ke masjid, saya lihat imamnya sudah sujud di sujud pertama di rakaat pertama. Waktu itu tiba-tiba saya berpikir, teman-teman sekalian, saya bilang, subhanallah, saya bahkan tidak bisa bilang sama imam, imam tolong kembali ke takbiratul ihram pertama, saya ingin ikut dari awal. Tidak bisa. Dan akan tercatat di buku amal saya, Khalid Basalamah ini di hari itu sholat duhur masbuk 1 rakaat. Tidak bisa saya perbaiki selamanya. Pahalanya akan kurang. Dan beda pahalanya dengan orang yang sudah mengerjakan dari awal sempurna. Dari sini menjadi sebuah cambuk sebenarnya teman-teman sekalian. Kalau peluang-peluang amal soleh jangan disia-siakan. Saya akan sampaikan juga sebuah kejadian lain dan kita tutup setelah itu untuk sholat isya dulu. Saya pernah keluar dari salah satu majelis taklim di Jakarta Timur, di daerah Otista waktu itu. Kemudian habis taklim, waktu itu pengajian ibu-ibu. Pas azan duhur, saya keluar dari masjid. Keluar dari majelis taklim itu, karena sebuah gedung majelis taklim, lalu saya ingin menuju ke masjid. Lagi dikumandangkan azan. Subhanallah, jalan antara majelis taklim itu dengan masjid ada seorang ibu, kelihatan kotor sekali beliau penampilannya. Kelihatan orang susah, ingin gendong anak dan minta uang. Saya niat ingin memberikan, karena ini adalah bagian daripada syariat kita. Tapi saya berpikir pada saat itu antara kejar sholat awal waktu atau memberikan sedekah orang ini. Maka saya bilang, Bu, bisa enggak? Selepas sholat saya akan kasih. Lalu saya tetap jalan. Saya berpikir bersangka baik pada saat itu mungkin ibu itu akan menunggu. Selepas sholat, setelah saya sholat ba'diyah duhur, saya pulang. Subhanallah, saya tiba di tempat itu, ibu itu sudah tidak ada. Tiba-tiba saya merasa bersalah sekali. Saya naik mobil, saya starter mobil, saya jalan keliling sampai 3 kali teman-teman sekalian di tempat yang sama. Tidak saya temukan ibu itu lagi. Maka saya terus jadikan sebagai muhasabah, introspeksi diri saya mengatakan, Khalid, berapa detik kamu keluarkan uang? Kenapa kau tidak keluarkan uang? Kasih saja dia, kemudian pergi sholat. Untuk mengejar peluang ke orang yang sama, belum tentu kita dapatkan. Dan ternyata betul, sampai hari ini saya tidak pernah ketemu dengan ibu itu lagi. Bertadinya bisa dicatat sebagai amal saya, tapi tidak dicatat karena kita menunda amal tersebut. Maka sebelum menyesal, harusnya kita maksimalkan. Dan lebih dalam insya Allah kita akan bahas nanti selepas sholat isya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah,
Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, suatu hari pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat sebelum beliau wafat dan lagi sakit keras, sempat beberapa hari beliau tidak keluar mengimami sholat. Tidak mengimami sholat. Maka terdengar tangisan beberapa orang sahabat di masjid karena merasa sedih, khawatir kalau Nabi SAW meninggal dunia. Maka beliau SAW pun keluar ke masjid dengan letih sebenarnya karena beliau lagi sakit. Ini sakit kematian beliau SAW. Kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, janganlah kalian sedih karena pertemuan kalian denganku di haudku nanti. Maksudnya di telagaku. Makna daripada perkataan Nabi SAW ini artinya kita akan mati, ya, tapi kita akan bertemu. Fahami poin penting teman-teman sekalian. Kematian itu bagi seorang muslim adalah awal segalanya. Karena di saat itulah dia akan panen dari hasil amal dia. Dan juga dia akan mendapatkan balasan yang mulia, surga. Serta surga selalu diikuti oleh Allah SWT dalam firman-Nya, khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Tadi siang atau tadi pagi sempat kita singgung, kalau kepemilikan kita di dunia ini sementara, kita beli rumah, beli tanah, beli mobil atas nama kita, iya. Tapi sementara, di saat kita meninggal, sudah pindah tangan menjadi milik orang lain, walaupun ahli waris kita sendiri. Tapi di surga nanti, di akhirat sana, tidak seperti itu. Kepemilikannya abadi selamanya. Berapa banyak motivasi dari Nabi SAW untuk supaya seseorang muslim menjadikan akhirat sebagai targetnya. Dan tidak perlu khawatir sama sekali dengan kematian. Karena tanpa mati kita tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita sembah. Kita juga bahkan tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW tanpa meninggal. Kita akan ketemu di sana. Begitu juga kita tidak akan menerima balasan dari amal-amal kita, kecuali memang kita sudah meninggal. Mati sebuah pintu yang harusnya setiap muslim bahagia menyambutnya. Yang penting dia sudah punya persiapan. Makanya Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, waktu ditanya tentang kematian, beliau mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian. Penyesalan akan ada bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau muslim tapi banyak sekali dosanya. Mereka sibuk selama di dunia ini dari dosa ke dosa yang lain. Dari gosip, gunjing orang, dari fitnah, dari menipu, dari menyakiti orang lain. Dan segala macam pelanggaran yang mereka lakukan, akhirnya mereka dapat konsekuensinya. Subhanallah, apa yang dilarang oleh agama ini teman-teman, di dunia pun dianggap pelanggaran. Seperti orang menipu, orang berbohong, orang menggunjing, orang memfitnah, orang menyakiti, memukul, dan segala macam sampai pada tingkat membunuh, dianggap pelanggaran dan dikriminalkan. Begitu juga dalam agama. Dan sebagaimana di dunia ada hukumannya, bagi seorang muslim masih berlanjut menuju ke akhirat sana. Kalau dia tidak tobat di dunia, tidak sempat taubat, maka pastikan dia akan hukum di sana. Makanya kita sudah hafal semuanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti akan diperlihatkan kepadanya dan akan diberikan balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dari keburukan, maka dia juga akan diperlihatkan dan akan dihukum. Teman-teman sekalian, Al-Quran banyak sekali menggambarkan tentang penyesalan-penyesalan. Dan luar biasanya kita sebagai seorang muslim ini kita diberikan bocorannya. Kita ini sebagai seorang muslim sudah tahu tentang kisah umat-umat sebelum kita. Bahkan awal penciptaan ayah kita semua, Adam alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah dan beberapa surah yang lain, sampai Allah suruh malaikat sujud, kemudian sujudlah semua kecuali iblis, dan seterusnya sampai Adam AS diturunkan di bumi, diciptakan dari tulang rusuknya, sebelumnya istrinya Hawa, kemudian berkembang biaklah manusia sampai nanti manusia terakhir lahir, ya kemudian terjadi hari kiamat. Kita sudah tahu semuanya, umat-umat sebelum kita, dia tidak hadir di masa mereka, tapi kita bisa tahu sebagai seorang muslim.
kita tahu juga apa yang harus kita lakukan di saat kita hidup seperti sekarang. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, segala macam. Mana yang tidak boleh. Semua sudah jelas. Halal dan haram. Lalu kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Kita juga sudah tahu kalau kita meninggal nanti seperti apa keadaan alam barzah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kuburan bisa menjadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Juga dijelaskan bagaimana nanti keadaan orang-orang dihisap pada hari kiamat nanti. Ada orang yang berat timbangannya selamat masuk surga dan dia akan gembira. Ada orang yang timbangan amalnya, timbangan amal baiknya. Ada yang berat timbangan dosanya, maka menyesal dan akan masuk ke dalam neraka. Dan digambarkan dengan sejelas-jelasnya surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. Saya pernah membedah teman-teman sekalian sebuah buku judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. 30 pasal lebih di situ dibahas tentang masalah surga dan 30 pasal lebih membahas tentang neraka. Sangat rinci. Mungkin kalau kita bahas di saat ini akan sangat panjang bahasanya karena saya bukan bahas tentang masalah itu. Tapi teman-teman kalau berminat bisa kembali ke playlist YouTube kami di Khalid Basalamah Official, kemudian klik KHB-nya, lalu ada playlistnya, diklik nanti cari tentang bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Anda bisa panjang lebar mendengarkan di situ. Tapi yang jelas surga itu walaupun belum dilihat oleh orang, kalau ditanya mau masuk surga jawabannya pasti iya. Karena indahnya. Begitu juga neraka, orang kalau ditanya mau masuk neraka maka jawabannya tidak, walaupun dia belum pernah lihat. Karena emang surga tempat balasan bagi orang-orang yang patuh dan mereka akan nikmat selamanya, serta juga neraka adalah hukuman bagi orang yang membangkang dan mereka akan tersiksa selamanya. Baik teman-teman sekalian, kita coba melihat bagaimana gambaran Al-Quran telah membocorkan kepada kita tanda kutip keadaan orang-orang yang menyesal nanti pada hari kiamat. Supaya jangan kita menjadi orang-orang seperti ini. Mumpung masih dikasih kesempatan umur. Detik ini, di masjid ini pun Anda masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masa lalu kita penuh dengan amal soleh, kita tinggal perbanyak sekarang. Kalau masa lalu kita penuh dengan dosa, saat ini masih bisa bertaubat. Sebelum terlambat. Kita akan mulai dengan surah Al-An'am, surah nomor 6 dalam Al-Quran. Bagi teman-teman yang mau catat silakan. Bagi yang mau buka juga aplikasi Al-Qurannya, tapi saya harap ini adalah offline, supaya tidak mengganggu sinyal online kita. Bisa dilihat dalam surah Al-An'am dari ayat 27-nya. Kita akan mulai dari sini dulu. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Walau tara idh wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Jikalau hai Muhammad engkau menyaksikan dan melihat bagaimana para penghuni neraka dihadapkan ke neraka. Lalu mereka berkata pada saat itu, Allah sudah kasih kita bocorannya. Belum terjadi, tapi Allah sudah berikan kepada kita informasinya. Mereka berkata, kiranya kami bisa dikembalikan ke dunia. Dan kami tidak lagi mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Serta kami menjadi orang-orang yang beriman. Kata Allah SWT, tentulah hai Muhammad, engkau akan melihat suatu peristiwa yang mengharukan pada saat itu. Karena penyesalan mereka tidak ada manfaatnya. Mereka biar menangis-nangis, mereka berusaha untuk dikembalikan, tidak akan mungkin. Siapapun di antara kita teman-teman kalau sudah meninggal, biar dia menangis darah, tidak akan dikembalikan ke dunia. Siapapun dia. Ayat 28-nya, Allah mengatakan, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Tapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu sembunyikan. Di akhirat diperlihatkan zinanya, dustanya, menipunya dan segala macam. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali lagi kepada apa yang mereka dilarang untuk mengerjakannya. Dan sungguhnya mereka adalah pendusta saja. Di ayat 29-nya, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka terus saja mengatakan satu sama yang lain, hidup hanyalah kehidupan dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan pernah dibangkitkan. Terus saja mereka bicara begitu. Sudahlah, untuk apa alim, untuk apa sholat, untuk apa indan itu, toh juga sebentar aja, di dunia aja kehidupan ini, akhirat tidak ada. Mereka memungkiri masalah kehidupan akhirat itu. Sebelum kita lanjutkan ayat 30-nya, ada seseorang tokoh Quraisy pernah melihat Nabi Muhammad SAW lagi
selepas sholat di depan Ka'bah berdoa kepada Allah. Dia datang membawa tulang-tulang unta yang sudah lama mati unta itu. Diambil, kemudian ditumbuk sama dia dengan batu sampai menjadi serbuk yang halus. Disaksikan oleh orang-orang pada saat itu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan dia lemparkan serbuk itu ke wajah Nabi. Sambil mengatakan, Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dalam salah satu ayat Al-Quran. Siapa yang bisa menghidupkan lagi tulang yang sudah jadi ramim, jadi debu seperti ini, hai Muhammad. Maka Jibril datang membawa firman Allah setelah itu. Menjelaskan, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkan kembali tulang yang sudah hancur menjadi debu itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui terhadap ciptaannya. Jadi orang-orang selalu memungkiri tentang masalah kebangkitan. Tapi sebenarnya ada. Karena nggak mungkin ya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi-nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kemudian tidak ada hasilnya. Dan sangat tidak rasional kalau kita berbuat tidak dibalas. Nggak mungkin. Masa kita bekerja tanpa ada gaji, tanpa ada hasil, nggak mungkin. Maka sama ini. Semua orang muslim berbuat baik dia akan dapat hasilnya. Semua orang berbuat jahat akan dihukum. Lalu yang dalam sekali Allah ingatkan kepada kita ayat 30-nya surah Al-An'am ini. Walau tara idhu kifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, tentu kamu akan melihat peristiwa yang sangat mengharukan karena mereka menangis, mereka terisak-isak. Dan Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Bukankah sudah aku ingatkan sebelumnya akan ada hari kiamat? Kalau setiap muslim tidak asing dengan setiap sholat baca Al-Fatihah. Di antara potongan ayatnya, Maliki Yaumiddin, Raja pemilik hari kebangkitan. Allah bertanya kepada mereka, bukankah kebangkitan ini benar? Sekarang kalian lihat semua kalian dibangkitkan. Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Allah berfirman, karena itu rasakanlah siksa ini disebabkan dulu kamu memungkirinya. Ayat 31-nya. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan mereka di hari kiamat. Sesungguhnya apabila hari kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka akan berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggung-punggung mereka. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Di ayat 32-nya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main saja. Sebentar sekali berlalu. Semuanya akan berlalu. Mungkin teman-teman pernah reunian sama teman-teman SD-nya. Mungkin kita sudah 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun mungkin umur. Kemudian ketemu sama teman yang masih hidup misalnya. Kalau kita bercerita, seakan-akan baru kemarin kejadian itu. Baru kemarin. Dan begitulah kehidupan dunia. Nanti pun pada saat kita mati teman-teman sekalian, itu diperlihatkan masa kehidupan kita. Kita nanti di surga bisa lihat masa kehidupan kita. Oh, ini saya jatuh dari rahim ibu saya, tangisan pertama, didipan mata pertama, tarikan nafas dan hembusan nafas pertama, dan seterusnya sampai kejadian semua firman sampai kita meninggal dunia. Lalu kita akan mengatakan, oh hanya ini ya paket hidup saya. Hanya itu saja. Dan kita akan menyesali semua apa yang kita sia-siakan. Bahkan dalam sebuah riwayat Tabarani, dihasankan oleh para ulama hadis, bahwasanya orang-orang mukmin saja yang masuk ke dalam surga masih menyesali peluang-peluang ibadah yang mereka sia-siakan. Karena kalau mereka kerjakan bisa lebih tinggi derajatnya. Tapi sudah tidak ada manfaatnya penyesalan tersebut. Mereka bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, tapi mereka menyesali kenapa masih ada amal soleh yang mereka sia-siakan dulu. Sampai sebagian salafus salih, mereka betul-betul hati-hati dengan waktunya. Sampai ada di antara mereka mengatakan, bagaimana bisa saya tidak pelit dengan waktu saya? Saya tidak bakhil dengan waktu saya di dunia. Padahal sebenarnya ya semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa saya harus habiskan begitu saja? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kalau tidur malam hari, beliau selalu taruh bejana di sebelah ranjangnya. Lalu meletakkan telapak tangannya di atas bejana tersebut sambil tidur. Tidak tersentuh tapi sambil tidur. Begitu tersentuh air tersebut beliau bangun lalu sholat malam.
Tidak tidur lagi sampai pagi. Karena beliau merasa mahal sekali waktunya. Ya. Begitu juga dengan ulama-ulama dan para sahabat yang lain. Mereka begitu. Mereka sangat menjaga. Imam Syafi'i rahimahullah membagi malamnya menjadi 3. Beliau bagi sepertiganya untuk istirahat. Sepertiganya lagi untuk sholat malam. Sepertiganya lagi untuk menulis. Imam Nawawi rahimahullah itu meninggal belum 40 tahun umurnya, atau hampir 40 tahun umurnya. Punya karya tulis, tidak ada yang tidak kenal beliau. Seluruh dunia sekarang umat Islam pakai bukunya. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, dan banyak buku-buku yang lain. Yang jelas teman-teman sekalian, beliau setiap hari, saking ingin maksimalkan waktunya, belajar 13 kitab di 13 guru. Kalau anda sekarang duduk seperti ini satu tema, maka beliau setiap hari 13 kitab di 13 guru. Dan belum tidak sampai situ. Malam hari, pasti waktu tidur, beliau tidur sambil berdiri. Imam Nawawi begitu. Tidur sambil berdiri. Beliau pegang kitab, tidur, sandar di dinding. Kakinya satu menopang, yang satunya dilipat, disandarkan di dinding. Tidur. Begitu bangun, baca buku. Begitu luar biasa mereka maksimalkan waktunya. Karena takut jangan sampai nyesal nanti. Kalau ada yang luput aja sudah cukup menyesal. Apalagi kalau dasarnya memang orang sengaja membuang waktunya. Sebagian salaf pernah melewati anak-anak muda, nongkrong, omong kosong di pinggir jalan, tidak ada faedah sama sekali. Maka beliau mengatakan, kalau bisa waktu mereka dibeli, saya akan beli waktunya ini. Cuma manusia sudah tentukan 24 jam semuanya. Gak bisa lebih. Tapi kalau bisa ada orang buang-buang waktu itu dibeli sama orang yang tahu nilainya waktu itu agar beribadah kepada Allah, mereka mau beli. Teman-teman sekalian, ayat selanjutnya yang perlu kita renungi dan daburi sama-sama adalah surah Al-Ahzab. Surah nomor 33 ayat 67 sampai 68. Di ayat ini terulang lagi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang menyesal. Ya, sekali lagi Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 67 sampai 68. Saya bacakan. Maaf, 66 ya mulainya. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka, dibakar. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat dulu di semasa di dunia kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ayat 67-nya, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. Mereka lalu berkata dalam neraka itu, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, maksudnya mengajak mereka pada kesalahan. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ayat 68-nya, رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْأَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Ya Tuhan kami, timpahkanlah, lipat gandahkanlah siksaan 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi ini adalah pembicaraan antara orang-orang yang masuk dalam neraka yang merasa dulu disesatkan oleh teman-temannya, oleh lingkungannya, kemudian mereka menyesal. Lalu mereka tuntut di neraka agar bisa orang-orang yang mengajak mereka sesat itu dilipat gandakan hukumannya. Ini penyesalan yang lain. Di dalam ayat yang lain juga dalam surah Al-Fajr. Surah nomor 89. Ya, saya tadi bilang kita tadabburi ayat-ayat Al-Qur'annya. Ini di ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia. Akan tetapi tidak berguna lagi bagi mereka peringatan itu. Ayat 24-nya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lalu manusia-manusia itu akan mengatakan di depan neraka, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian selalu memotivasi umatnya agar sibuk dengan amal saleh. Walaupun itu kecil. Beliau mengatakan dalam sabda yang masyhur, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah pelit-pelit dengan amal saleh walaupun kecil. Jangan anggap remeh karena sunnah saja.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, jangan kalian pelit dengan amal soleh. Walaupun bertemu dengan saudara kalian dalam kondisi tersenyum. Dan beliau mengingatkan, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum aja dengan saudara muslim, itu adalah sedekah. Beliau ingatkan itu. Dan beliau mengatakan, kalau dalam sabdanya yang lain, di tangan seseorang di antara kalian ada tanaman, bibit. Dan dia mau tanamkan, kemudian dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di masa hidup beliau tua sekali. Rambutnya sudah putih, alisnya putih, jenggotnya putih semua. Kemudian beliau menanam bibit pohon kurma. Pohon kurma ini mirip sama kelapa kalau kita mungkin lama sekali. Umurnya panjang dan dia lama tumbuh baru berbuah gitu. Tapi kalau berbuah dia jangka panjang. Maka ditanamlah sama dia. Lagi dalam kondisi tua begitu. Lalu orang-orang di sekitarnya tanya, wahai Abdullah bin Umar, Anda tanam ini kapan Anda ambil manfaat darinya? Orang kan tanam pikiran sederhananya mau nikmati gitu kan. Maka beliau karena motivasi akhiratnya besar, agar nanti di sana tetap bisa panen pahala, beliau mengatakan, kalau tidak bermanfaat atau tidak saya ambil manfaatnya sekarang, maka akan diambil manfaatnya oleh orang-orang yang datang setelah saya. Begitu terus mereka tersibukkan dengan amal-amal soleh walaupun sederhana, agar jangan sampai terjadi penyesalan. Di dalam ayat lain juga, dalam surah Naba, surah nomor 78, ayat 39 sampai 40. Surah nomor 78 ini, mungkin orang semua hafal amma yatasa'alun ya. Surah ini umumnya muslimin menghafal. Di ayat 39 sampai 40-nya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Hari kiamat itu pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki dia mau selamat, maka dia segera semasa di dunia menempuh jalan menuju Tuhannya. Ayat 40-nya, di ayat terakhirnya, Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu hai orang-orang kafir siksa yang dekat. Dan pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir akan mengatakan pada saat itu, alangkah baiknya sekiranya aku hanya menjadi tanah saja. Maksudnya setelah mati enggak dibangkitkan lagi. Penyesalan yang lain. Ada ayat yang paling luar biasa dalam bahasan kita ini teman-teman sekalian, dan ini saya minta ini kita lebih banyak fokus tadaburnya, khusus ayat-ayat ini, karena ayat ini Allah kayak sedang berbicara sama kita kejadian akan datang, tapi kayak live, kayak langsung kita hadiri. Surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 dalam Al-Quran. Dan ini dalam sekali membahas tentang pembongkaran keadaan orang-orang nanti di akhirat sana. Dari ayat 95-nya, ayat 99-nya. Saya langsung bacakan saja. Allah berfirman, Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang yang banyak kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, hingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka spontan mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku di dunia. Untuk apa kira-kira? Untuk kembali ke makanan favoritnya, untuk kepada proyek bisnisnya. Mereka diceritakan oleh Allah di ayat 100-nya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku dapat beramal saleh atas apa yang telah aku tinggalkan dulu. Jadi mereka berharap kembali ke dunia, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa bakti sama orang tua, ya, bisa taat pada pemerintah, bisa segala macam. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Itu omong kosong, tidak mungkin dia bisa kembali. Dan di hadapan mereka ada dinding yang memisahkan mereka dengan kehidupan dunia. Maksudnya di alam barzah, di kuburan, sampai nanti hari kebangkitan. Ayat 101-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup nanti, hari kiamat terjadi, tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Dalam sebuah riwayat yang sahih dijelaskan, nanti akan ada seorang suami berkata pada istrinya, selama di dunia saya sudah coba berbuat kebaikan pada kamu.
Disebutkanlah semua kebaikannya. Istrinya akui. Dia mengatakan iya benar. Ini sama-sama dia mahsyar. Kemudian si suami bilang, saya sekarang bisa minta gak? 1 pahala saja. 1 pahala. Berikan kepada saya, bagi 1 pahalamu sebagai balas jasa dulu saya baik sama kamu, supaya saya bisa selamat. Jawaban istrinya apa? Saya khawatir kalau saya berikan kepada kamu malah saya yang tidak selamat. Sebaliknya juga ada seorang istri yang mengatakan pada suaminya, saya telah berbuat baik selama di dunia bersama kamu. Disebutkanlah semua kebaikan dia, baktinya sama suaminya segala macam. Suaminya akui ya. Lalu dia mengatakan, izinkan saya mendapatkan 1 pahala tambahan supaya saya bisa lolos masuk ke surga. Kata suaminya, kalau itu saya tidak bisa berikan, karena saya khawatir kalau saya berikan saya justru yang tidak selamat. Dan dalam Al-Quran Allah menggambarkan lebih dalam lagi, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari kiamat orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, istrinya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang semua berfikir untuk menyelamatkan dirinya saja sendiri-sendiri. Kita lanjutkan surah Al-Mu'minun tadi, ayat 102-nya. Setelah ditiup sangkakala, dibangkitkanlah manusia, mulai dari timbang-timbangan amal-amal mereka. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang dapat keberuntungan. 103-nya, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa yang amal baiknya ringan, lebih berat dosanya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan kekal di dalam api neraka. Ayat setelahnya teman-teman, ini ayat yang luar biasa. Saya tadinya tidak tahu maknanya kecuali letter-let, kecuali setelah saya baca tafsirnya. Ada penyampaian dari Nabi SAW, hadis berhubungan dengan masalah ini. Ayat 104-nya, kata Allah, orang-orang neraka itu, talfahu ujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Mereka nanti mukanya akan dibakar di api neraka. Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Apa maksudnya cacat teman-teman sekalian? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayatkan Imam Ahmad, sungguh ahli neraka itu saking panasnya neraka sampai membuat bibir bagian atasnya meleleh dan bisa terlipat sampai ke setengah kepalanya. Dan bibir bagian bawahnya meleleh sampai melebar ke pusatnya. Saking panasnya pada saat itu. Dan ini yang dimaksudkan mereka cacat dalam api neraka. Subhanallah, Nabi sudah berikan kita bocorannya. Di dalam riwayat yang lain, ahli neraka nanti, ya, pada saat itu mereka akan kena panasnya neraka itu. Ya, kalau di dunia ini ada orang yang mencuri misalnya, maaf, ini contoh saja, mencuri, lalu digebukin oleh masyarakat. Pada saat dia masih hidup digebukin kan dia rasa sakit, tapi kalau dia sudah meninggal, sudah mati, gak bergerak lagi. Saya yakin orang semua tinggalkan, karena orang pikir orang mati gak akan rasa sakit. Masalahnya teman-teman, di neraka gak ada mati lagi. Tidak kenal waktu siksaan itu. Per detiknya kita rasakan sakitnya. Kata ulama, orang dibakar di neraka itu sakit, panas sampai dia hangus, tapi tidak mati. Kemudian dikembalikan lagi utuh juga sakit. Lalu dibakar lagi sakit. Begitu terus. Penyesalan yang luar biasa pada saat itu. Mereka cacat di situ. Allah mengatakan di ayat 104-nya cacat. Lalu mereka saking panasnya, kata Nabi SAW, mereka panggil penjaga neraka. Para malaikat Zabaniyah. Yang Allah bilang, فَلْيَدُّ أُنَادِيًا سَنَدُّ الزَّبَانِيَةِ. Mereka boleh panggil siapa saja di neraka terserah. Tapi kami akan panggil dan suruh Zabaniyah. Para malaikat-malaikat yang perkasa, yang keras, kasar, yang khusus untuk menyiksa memang. Maka mereka panggil, wahai para malaikat Zabaniyah, coba minta kepada Allah agar meringankan azab buat kami 1 hari saja. Maka malaikat tidak menjawab mereka. Dalam riwayat ini kalau seingat saya disebutkan 500 tahun tidak dijawab. Mereka terus disiksa, tidak dijawab. Setelah dijawab pun para malaikat mengatakan, ya, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Enggak ada keringanan. Sudah datang ayat-ayat Al-Quran, sudah datang ayat-ayat Allah, sudah datang utusan Allah. Kalian tidak mau beriman. Sudah dikasih waktu yang cukup di dunia, kalian tidak mau beramal saleh, tidak mau tobat dari dosa-dosa. Lalu kata Nabi SAW, mereka panggil Tuhan mereka. Ya Allah, tolong kami. Tolong kami. Nah di sini teman-teman sekalian, pada saat mereka panggil Tuhan mereka, kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa miliar tahun tuh umur dunia?
Karena manusia kita ini teman-teman, manusia ini makhluk terakhir di dunia. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan. Ini semua sudah ada sebelum kita. Kita ini makhluk terakhir Allah ciptakan. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Mereka sudah ada semua kehidupan mereka. Sudah ada hewan-hewan, sudah ada semua ini. Nabi Adam turun di bumi ini sudah siap semuanya. Sudah berjalan sekian lama. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjawab mereka seumur dunia. Setelah itu pun Allah mengatakan kalimat yang luar biasa. Allah mengatakan qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Jangan pernah kalian terhinalah di dalamnya dan jangan pernah kalian bicara dengan saya. Jadi setelah seumur dunia pun miliaran tahun Allah jawab, padahal Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi mereka lupa Allah juga punya sifat yang lain, syadidul iqab, sangat berat siksanya bagi para pembangkang. Setelah seumur dunia pun Allah baru jawab, kata Nabi SAW, Allah mengatakan ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Terhinalah kalian di dalam neraka itu dan jangan kalian berbicara dengan saya. Kata Nabi SAW, setelah Allah menjawab itu mereka sudah putus asa, mereka tidak bisa lagi apa-apa, sampai akhirnya keluar dari tempat keluarnya air mata mereka darah. Dan ketahuilah neraka itu penuh dengan air mata mereka. Sampai-sampai kalau kapal ingin dijalankan di atas air mata mereka maka bisa jalan. Allah mengatakan dalam 105-nya, lanjutkan surah Al-Mu'minun, alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Allah berfirman, Bapak Ibu jangan buat ini, Bapak Ibu kerjakan ini, sudah sampai, tapi kamu selalu mendustakannya. 106. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Maka mereka ahli neraka mengatakan, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, hawa nafsu kami, tetap mau menipu, tetap mau menggunjing, tetap mau menjatuhkan orang lain, tetap ini dan itu. Dan kami termasuk orang-orang yang sesat. 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, tolong keluarkan kami sekarang dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia lagi. Kalau kami kembali juga pada kesalahan kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Maka di saat itulah Allah mengatakan 108 yang tadi yang saya bahasakan atau sebutkan hadisnya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dalam keadaan hina dalamnya dan jangan pernah bicara kepadaku. Jadi Allah SWT menghinakan mereka teman-teman sekalian. Saudara pelajaran, banyak sekali pelajaran dari orang-orang sebelum kita yang harus kita bisa ambil pelajaran. Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW dan orang beriman dengan beliau. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, banyak sahabat Nabi. Istri-istri beliau, keturunan beliau, Ridwanullah alaihim. Semuanya yang ikut kepada Nabi SAW, di dunia mereka bahagia, ada rumahnya, ada tunggangannya kalau kita kendaraan sekarang, ada hartanya, ada keturunannya. Mereka hidup senang, mereka juga makan, minum, segala macam. Di dunia mereka bahagia. Di akhirat mereka juga mendapatkan kebaikan. Juga sudah ada orang yang semasa dengan beliau seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh Quraisy banyak sekali yang kufur, gitu kan. Tapi mereka akhir hidupnya sudah kita tahu, meninggal dalam keadaan kufur dan Nabi SAW menyebutkan kalau mereka masuk dalam api neraka. Di perang Badar, jenazah mereka dikumpulkan semua itu orang-orang kafir, dimasukkan dalam kuburan, dalam sumur. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Ya, bukankah kalian sudah lihat apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Sesungguhnya aku telah melihat apa yang Tuhanku janjikan kepadaku. Kata Umar, ya Rasulullah, mereka sudah jadi jenazah, bangkai. Apakah mereka bisa dengar anda? Kata Nabi SAW, hai Umar, sungguh demi Allah mereka lebih mendengar suaraku lebih jelas daripada engkau mendengarkan suaraku. Karena ini mujizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian teman-teman sekalian, ada juga dialog yang terjadi antara ahli neraka. Itu juga Allah gambarkan dalam Al-Quran. Apa yang akan nanti mereka berdialog di sana nanti disebutkan. Teman-teman bisa lihat dalam surah Shad, surah nomor 38 dalam Al-Quran. Dan ini dimulai dari ayat 55-nya. Saya langsung bacakan saja. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, kafir ataupun mereka bangkang terhadap hukum-hukum Allah, disediakan tempat kembali yang buruk. Itu ayat 55. Ayat 56-nya, Jahannam yaslaunaha fa bi'sal mihad.
neraka jahanam yang mereka masuk dalamnya dan amat buruk jahanam itu sebagai tempat tinggal. 57-nya, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Inilah azab kami, biarkan mereka merasakannya. Minumlah dari air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Kata Nabi Muhammad SAW, air panas itu begitu dituangkan ke tubuh mereka, maka akan melelehkan semua kulitnya dan otot-ototnya. Tapi mereka tidak mati. Kenapa mereka teman-teman sekalian dituangkan seperti ini? Karena mereka disiksa pertama. Yang kedua, ahli neraka itu akan merasakan haus. Dan pada saat mereka haus, mereka butuh sekali air. Seperti kita butuh air. Lalu kemudian didatangkan pada saat itu air yang panas, dituangkan ke wajah dan tenggorokan mereka. Serta akhirnya melelehkan seluruh tubuh mereka. Lalu kata Allah SWT ayat 58-nya, wa akharu min syaklihi azwaj, dan azab yang lainnya yang serupa itu banyak sekali di neraka. Setelah disiamkan air panas, ada dalam riwayat lain diberikan juga tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Kotorannya, nanah dan darahnya ahli neraka. Jadi pada saat mereka luka-luka, berserakan di sana sini nanah dan darahnya diambil, diberikan jadi minuman mereka dan makanan mereka. Mereka akan dikasih makan dari pohon zakum. Kata Nabi SAW, ketahuilah zakum itu, kalau seandainya diambil satu tetesnya saja, when diteteskan di bumi ini, maka akan rusak semua kehidupan penduduk bumi. Bagaimana dengan orang yang menjadi makanannya? Mereka lapar, mau tidak mau, mulutnya terbuka, tangannya tertahan, dimasukkan zakum itu. Lalu merobek-robek tubuh mereka dan menghancurkan seperti racun yang mematikan. Kemudian ayat 59 Allah mengatakan, hadza faujum muqtahimun ma'akum, la marhaban bihim, innahum salun nar. Dikatakan kepada mereka, inilah satu rombongan pengikut-pengikut kalian. Sama-sama dulu berbuat dosa, sama-sama tetap kufur kepada Allah di dunia. Maka mereka berdesak-desakan bersama-sama masuk ke neraka. Ini Allah yang berfirman. Maka para pemimpin mereka berkata yang para durhaka, tidaklah ucapan selamat bagi kalian. Tidak ada selamat datang bagi kalian. Sesungguhnya mereka akan masuk api neraka. Jadi nanti di neraka, teman-teman sekalian, na'udzubillah, ini Allah buka, teman-teman bisa pelajari nanti di rumah ya. Dan saya sarankan dibaca terjemahannya. Sebagian fatwa ulama sekarang sudah membolehkan kita pegang mushaf kalau lagi sholat sunnah. Kayak teman-teman kalau lagi sholat malam, daripada terulang surah-surah yang sama yang pendek yang kita hafal, kita bisa baca surah-surah Al-Quran. Misalnya kita pilih surah Shad ini, bisa kita baca sambil sholat gitu kan. Mungkin diletakkan Quran di depan misalnya. Di sebagian masjid kan juga ada yang taruh Quran besar ya, supaya imamnya bisa baca. Maka ini sangat baik untuk dibaca ya. Surah Shad tadi, surah 38. Allah mengatakan nanti para pemimpin mereka yang menyesatkan orang-orangnya akan berkata pada saat lihat orang-orang yang masuk yang dia sudah sesatkan, tidak ada keselamatan bagi kalian, tidak ada selamat datang untuk kalian, kami tidak mau bertemu dengan kalian. Maka orang-orang yang disesatkan mengatakan di ayat 60-nya, qalu bal antum ma la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Maka para pengikut mereka mengatakan, sebenarnya kamulah yang tidak ada ucapan datang padamu, karena kamulah yang dulu menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap. Di ayat 61-nya, qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban dhifan finnar. Maka mereka berkata, para pengikut-pengikut yang disesatkan mengatakan, ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam siksa ini, maka tambahkan azab kepadanya dengan berlipat ganda dalam neraka. Ayat 62-nya, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'uddu minal asyrar. Maka orang-orang durhaka di neraka sambil ngomong satu sama yang lain. Ini belum terjadi tapi Allah sudah buka buat kita nih. Di neraka nanti akan ada dialog ini terjadi. Semoga kita tidak mendengarkannya di sana. Kita cukup tahu di majelis ini saja. Dan orang-orang durhaka itu berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap orang-orang yang jahat. Jadi mereka sambil bilang lagi, kayaknya selain kita masuk neraka ada juga orang-orang tuh. Si fulan dulu jahat juga di dunia. Mana mereka? Ayat 63-nya, attakhadnahum sikhriyan amzagat anhumul absar. Apakah kami dahulu menjadikan mereka barang olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Lalu ayat 64-nya kata Allah, inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Ketahuilah benar-benar itu nanti akan terjadi pertengkaran dan dialog antara penghuni neraka. Jadi ini benar-benar dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kalau akan terjadi itu. Teman-teman sekalian, maksimalkan apapun yang kalian atau yang Anda miliki ya. Mohon maaf Pak Wali Kota, saya berbagi. Semua teman-teman yang Allah amanahkan di pundaknya jabatan. Ini peluang yang luar biasa untuk meraih pahala.
kena tanda tangan, setuju dengan satu kegiatan sosial misalnya, maka terbangunlah masjid, hiduplah majelis taklim, ya terpentaskanlah kemiskinan, pendidikan jadi merata misalnya, maka dengan instruksi saja sudah cukup untuk panen pahalanya. Dan itu bergulir terus, bergulir terus. Ini luar biasa. Teman-teman yang diamanahkan menjadi lembaga, kepala yayasan, ketua yayasan, kepala masjid, ya, ketua masjid, kepala sekolah, ini juga luar biasa jabatannya nih. Bagaimana bisa kita maksimalkan untuk meraih pahala yang melimpah di sana? Jangan berlalu begitu saja tapi kita tidak panen pahala. Mungkin kalau orang yang tidak punya kedudukan itu sulit sekali dia. Kayak kita misalnya mau bangun masjid sulit sekali. Atau kita misalnya mau memberikan instruksi kepada para guru-guru di sekolah atau di yayasan, para staf untuk supaya menjalankan kegiatan-kegiatan yang baik. Juga tidak bisa karena kita tidak punya jabatan itu. Maka maksimalkan ini. Jangan sampai terjadi penyesalan gitu. Karena Allah memberikan kesempatan, berarti kita juga disayang oleh Allah. Kata Ali radhiyallahu anhu, Allah tidak mudahkan istighfar dari lisan seorang hamba, kemudian Allah ingin mengadabnya. Artinya pasti ini karena Allah ingin kebaikan kepada dia. Bahkan kalau ada di antara kita teman-teman berhasil berdoa saja, maka berarti Allah ingin mengijabah doanya. Karena kalau Allah tidak mau, dia tidak akan berdoa. Semua itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksimalkan. Maksimalkan kesempatan. Semua pelanggaran orang di depan mata kita, itu jadikan ajang pahala. Bukan permusuhan. Jangan dimusuhi orang yang masih melakukan pelanggaran. Tapi bagaimana kita menjadikan itu ajang kesempatan kita dapat pahala. Karena kalau semua orang sudah jadi baik, kita mau dapat pahala dari siapa? Tapi karena ada pelanggaran, mereka kita bisa nasihatin, kita bisa luruskan. Dan kita dapat pahala dengan dakwah itu. Maksimalkan semua itu. Ada seseorang, kalau belum pernah dengar namanya, perlu diketahui namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini sebagian besar ulama mengatakan kalau ada manusia yang paling rugi di dunia, orang ini. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Seseorang yang pernah bersahabat dengan Nabi SAW di Mekah. Sahabatnya Nabi. Tapi dia juga bersahabat, dia tokoh Quraisy ya. Dia juga bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal. Di Mekah dulu itu ada satu komplek perumahan. Di zaman Nabi SAW itu komplek para pejabatnya Mekah. Tokoh-tokoh masyarakatnya. Nabi SAW tinggal di situ karena rumah yang paling besar itu rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pengusaha Mekah kan. Nabi menikah maka Nabi tinggal di situ. Tetangganya Nabi itu semua Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Termasuk Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Maka Nabi SAW pernah diundang oleh Uqbah bin Abi Mu'aid untuk makan. Makan siang. Nabi SAW datang. Setelah beliau jadi Nabi gitu. Sebelum makan, Nabi SAW bilang, wahai Uqbah. Waktu dia bilang, silakan makan, hai Muhammad. Kata Nabi SAW, wahai Uqbah, saya berharap kebaikan untukmu. Saya akan makan makananmu ini kalau kau syahadat. Kau masuk Islam. Maka dia bilang, sudahlah Muhammad, ini undangan makan. Kata Nabi SAW, itu permintaan seorang sahabat pada sahabatnya. Saya ingin kebaikan untukmu. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Maka Nabi SAW senang, ini tokoh Mekah. Makanlah Nabi SAW sama dia. Rupanya Uqbah ini punya persahabatan sama Umayyah bin Khalaf. Ini Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini teman-teman perlu tahu, inilah satu-satunya orang yang Nabi bunuh. Nabi itu tidak pernah bunuh orang. Itu pun bukan bunuh secara langsung ya. Kalau pernah dengar sabda Nabi SAW, sungguh murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Satu-satunya yang terbunuh di tangan Nabi itu ini. Namanya Ubay bin Khalaf. Dia dulu di Mekah, saya sedikit tambahkan kisah ini dulu. Ubay bin Khalaf ini di Mekah selalu lihatkan kudanya pada Nabi. Lalu dia bilang, hai Muhammad, satu waktu nanti saya akan bunuh kau dengan kuda ini. Maka kata Nabi SAW, insya Allah saya akan membunuhmu nanti. Sudah selesai di Mekah itu. Pas terjadi perang Uhud, di perang Uhud, Ubay bin Khalaf ikut. Dan waktu muslimin terpukul mundur ke gunung Uhud karena 43 pemanah Nabi terbunuh, ya kemudian 50 pemanah Nabi terbunuh, 43 di kancah peperangan, 7-nya di atas gunung pemanah. Ini kisahnya panjang tapi jelas terbunuh, pasukan muslimin terpukul mundur. Maka pada saat itu Ubay bin Khalaf ini yang teriak-teriak pada pasukan Quraisy, ayo kita habisin muslimin, bunuh saja mereka. Maka Nabi SAW bilang kepada Ali radhiyallahu anhu, berikan kepada saya sebuah lembing, tombak kecil gitu. Maka kata Ali, maka Nabi SAW mundur, kemudian melempar ke arah Ubay bin Khalaf. Nah Ubay bin Khalaf ini teman-teman dari kepala sampai kaki semuanya besi. Yang ada celah itu cuma di lehernya dia.
penyambung pemisah antara topi besi yang dia pakai dengan baju besinya. Itu ada cedak kecil sekali. Itu yang bisa ditebas kalau mau dibunuh dia. Selebihnya semua besi, nggak mungkin bisa. Dengan bola matanya saja. Maka Nabi SAW melempar lembing itu, subhanallah, kena dan menggores ya sedikit bagian leher yang terbuka itu. Kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW mundur dan melempar lombing tersebut saking kuatnya sampai kami semua terpental. Lalu kemudian jatuhlah Ubay ibn Khalaf ini. Begitu dia jatuh, dia mengatakan, sungguh Muhammad telah membunuhku. Orang-orang sekitarnya datang. Kemudian melihat, gak ada apa-apa, cuma luka sedikit. Dia bilang, kalau Muhammad meludahi saya sekarang mungkin saya akan mati. Ringkas cerita, dia pulang ke Mekah, subhanallah betul-betul dia sakit gara-gara sobekan kecil itu. Dan membusuk, akhirnya dia meninggal gara-gara itu. Lalu kata Nabi SAW, sungguh murka Allah memuncak dengan seseorang yang telah dibunuh oleh nabinya. Nah ini satu-satunya orang yang Nabi bunuh nih, Ubay bin Khalaf. Itu pun bunuhnya bukan secara langsung, tapi tadi seperti saya ceritakan. Nah Ubay bin Khalaf ini, kita kembali ke kisah kita tadi, bersahabat sama Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka waktu dia dengar Uqbah syahadat, dia bilang, hai Uqbah, kau sudah masuk ke agama Muhammad? Dia bilang, dia sahabat saya, dia ajak saya, katanya kebaikan. Kata Ubay bin Khalaf ini kebetulan dia punya persahabatan juga sama Uqbah dan dia punya bisnis besar sama Uqbah ini. Maka dia bilang, kalau seandainya kau tidak keluar dari agama Muhammad, saya putuskan persahabatan dan saya putuskan juga bisnis kita. Maka kata dia, baiklah, saya akan kufur. Dia bilang tidak cukup, kau harus datang ucapkan perkataan kekufuranmu dengan Muhammad di depan orang-orang di dekat Ka'bah dan ludahi mukanya Muhammad. Maka apa yang terjadi? Uqbah lakukan. Dia pergi bertemu dengan Nabi, Nabi lagi tawaf di Ka'bah. Kemudian dia datang, dia mengatakan, hai Muhammad, sungguh saya keluar dari agamamu. Itu saya ucapkan hanya karena saya mau kamu menjadi tamu saya. Lalu dia ludahi muka Nabi SAW. Apa yang terjadi? Di saat itu, Jibril datang membawa firman Allah Subhanahu Wa Taala yang masyhur. Ayat ini teman-teman semua orang bisa baca tentunya ya. Ayat ini disebutkan dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25, ayat 27 sampai 29. Bunyinya, ayat 27-nya, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah nanti orang zalim itu, siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'aid. Ayat ini turun khusus buat dia. Nanti orang yang zalim itu, kata Allah, akan menggigit tangannya di hari kiamat nanti. Sambil dia mengatakan, sungguh ya, coba seandainya dulu aku mengikuti tuntunan Rasul. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak keluar dari Islam, sudah syahadat. Ayat 27, ayat 28-nya. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu saya enggak jadikan si fulan sebagai sahabat saya. Maksudnya Ubay bin Khalaf. Lalu Allah gambarkan di ayat 29-nya, laqad adallani anidz-dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan yang benar, dan ketahuilah syaitan itu sangat menipu manusia. Itu penyesalan. Uqbah bin Abi Mu'aid turun padanya ayat ini sementara dia masih hidup, subhanallah, tapi tidak bermanfaat bagi dia. Allah sudah cap dia akan menjadi orang yang kufur karena dia telah menghinakan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya tentu banyak sekali ya, seperti kasus penyesalan Fir'aun. Ya, pada saat Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Laut Merah, nanti setelah dia tenggelam, sudah mulai masuk air banyak di mulutnya, baru dia mengatakan, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Saya telah beriman kepada Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel. Allah gambarkan dalam Al-Quran itu ya. Dalam surah Yunus, surah nomor 10. Itu Allah gambarkan tentang bagaimana keadaan Fir'aun. Di ayat 90-nya. Sampai 92. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'adbahum Fir'aunu wujunudu wa bagyan wa adwa. Dan kami lewatkan Bani Israel bersama Musa dari Laut Merah. Lalu Fir'aun datang ingin menindas mereka dengan bala tentaranya. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan pada saat sudah ditenggelamkan, Allah selamatkan Bani Israel sama Nabi Musa, Fir'aun datang di tengah-tengah laut, lalu Allah turunkan air itu. Pada saat dia sudah mulai tenggelam, maka dia mengatakan, aku beriman kepada yang telah diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Lalu ayat 91-nya Allah mengatakan, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau mau beriman,
setelah dulu sebelumnya kau buat kerusakan, ya, dan kau termasuk orang-orang yang buat kerusakan. Ayat 93-nya ini mukjizat yang luar biasa. Sampai hari ini teman-teman masih bisa lihat mukjizat itu. Detik ini pun atau setelah bubar ini pun teman-teman ketik di Google bisa lihat mukjizat ini. Allah bilang, "Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Hari ini kami selamatkan badanmu. Badan itu maksudnya dari rambut sampai kaki, kuku kaki. Kami selamatkan semua agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi sayang sekali banyak manusia lalai dari ayat-ayat kami. Subhanallah, saya bilang tadi kalau teman-teman pulang, kalau teman-teman ketik di Google saja, mumi Fir'aun atau peninggalan Fir'aun kelihatan semua. Dan sampai sekarang masih bisa nampak mukanya cuma menggeriput saja. 3.000 tahun yang lalu ini ceritanya, Allah sudah gambarkan. Dan saya pernah bimbing umrah dengan travel kami, umrah plus Mesir, kami ke Mesir. Dan saya masuk ke museumnya itu. Bersama jemaah, ada satu jemaah tanya, "Ustaz, ini Fir'aun itu yang mengaku Tuhan?" Saya bilang, "Iya. Allah kekalkan sekarang. Dan ini Allah benarkan dalam surah Yunus. Tapi penyesalan dia sudah tidak ada gunanya lagi. Nanti dia akan menyesal sekali." Dan kata Nabi SAW, Jibril berkata kepadaku, "Hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana saya memenuhkan mulutnya Fir'aun dengan pasirnya atau tanahnya Laut Merah, agar dia tidak mengatakan, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku.'" Karena jangan sampai dia kena rahmatnya Allah. Jibril pun tidak ingin dia beriman. Jadi penyesalan yang luar biasa, tapi tidak ada manfaatnya. Begitu juga teman-teman sekalian, orang yang banyak menunda-nunda untuk beramal soleh. Seperti sedekah, sholat, dan yang lainnya. Ini semua teman-teman akan menjadi penyesalan. Perhatikan dalam surah Al-Munafikun, surah nomor 63. Allah menceritakan dua ayat terakhirnya, 10 dan 11. Allah bilang, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin." Dan segera infakkan apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, kami rezekikan kepada kalian, bantukan kepada orang-orang sebelum datang waktu nanti di mana pada saat mati datang kepada seseorang dari kalian, baru dia mengatakan, ya Allah, terlambatkan sesaat umurku, ajalku, kematianku, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa mengeluarkannya, dan aku termasuk orang-orang saleh. Itu ayat 10-nya. Ayat 11-nya Allah mengatakan, "Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Tapi ketahuilah Allah tidak akan pernah melambatkan ajal seseorang kalau sudah datang, dan Allah akan memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Renungi baik-baik. Kata Nabi SAW kepada setiap muslim, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Hai muslim, jadikan dirimu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang cuma sekedar lewat saja. Dalam riwayat lain beliau mengatakan juga sahih, sesungguhnya perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang musafir, penat. Lalu kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon, setelah penatnya hilang kemudian dia pergi. Dunia ini untuk kita tunggangi meraih yang terbaik di akhirat sana. Tapi bukan menjadi target utama setiap muslim. Sampai sebagian ulama salaf dari tabi'in, diantaranya Sa'id bin Musayyib, Hasan Basri, rahimahumullah semua, mereka mengatakan hampir perkataan yang sama. Di antara statement mereka adalah, sungguh kami telah bertemu dengan kaum, maksudnya para sahabat Nabi, yang mereka tidak pernah merasa sedih sedikit pun kalau kehilangan dunia, tapi mereka akan menyesal seumur hidup mereka kalau kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan akhirat. Para sahabat Nabi itu lebih sedih kalau mereka kehilangan sholat berjamaah subuh di masjid daripada kehilangan bisnisnya yang sekian banyak. Juga Ibnu Umar mengatakan dalam nasihatnya berhubungan dengan hadis Bukhari ini, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau kau tiba sore hari jangan tunggu pagi. "Wa idza asbahta fala tantadhirul masa." Kalau kamu tiba pada pagi hari jangan tunggu sore hari. "Wa khudh min sihhatika limaradik." Maksimalkan masa sehatmu sebelum kau sakit. Maksudnya segera ayo beramal. "Wa min hayatika limautik." Dan kehidupanmu sebelum engkau meninggal dunia. Juga dalam hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi, kata Nabi SAW, iktanib khamsan qabla khamsin. Raih segera, maksimalkan segera 5 hal sebelum 5 hal. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Orang kalau muda kesempatannya banyak, energinya masih banyak, idenya masih brilian. Jangan sia-siakan masa-masa muda itu. Jangan dipakai maksiat kepada Allah. Maksimalkan ibadah. Kemudian yang kedua, wasihhatika qabla saqamik. Sehatmu sebelum kamu sakit.
Kita kalau sudah sakit kita tahu bagaimana susahnya kita bergerak. Demam, ya kita flu berat, susah. Sementara kita masih sehat, ayo maksimalkan ibadah, hadiri majelis ilmu, segera silaturahim keluarga, haji dan umrah. Jangan tunggu nanti sudah susah jalan baru kemudian mau pakai kursi roda setengah mati gitu. Kesempatan, masih ada kesempatan lakukan. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik, kekayaanmu sebelum kau miskin. Jadi maksimalkan bersedekah pada saat itu. Yang keempat, wa faraqika qabla syughlik, dan juga maksimalkan waktu kosongmu sebelum kau tersibukkan. Jadi waktu lowong itu teman-teman adalah nikmat Allah. Jangan sampai disia-siakan. Karena kata Nabi SAW, ni'matani maghmunun fihi ma katsiru minan nas. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihhat wal faraq. Kesehatan dan juga waktu lowong. Waktu lowong bukan untuk dihabiskan omong kosong. Baca Al-Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama, silaturahim keluarga, banyak yang bisa kita lakukan. Pecahkan permasalahan-permasalahan seseorang yang mungkin butuh bantuan. Kita sudah jelaskan ya beberapa jenis ibadah semalam itu, bagaimana memenuhi hajat seorang muslim. Kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat seorang muslim, satu hajat saja. Pandu jalan kemana, dia minta nasihat, dia minta bantuan, dia minta utang. Pandu, kata Nabi SAW, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada itikaf di masjidku ini 1 bulan penuh. Itikaf di Masjid Nabawi luar biasa pahalanya. Tapi itu bisa bisa disaingi pahalanya dengan berbuat baik dengan seorang muslim. Juga kita masuk kepada perkataan sebagian salaf, ini penutupan dalam bahasan kita ya, bagaimana mereka memerintahkan atau mengajarkan kita jangan sampai menyesal nanti. Rabi'ah menasihati Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah, dua-duanya ulama tabi'in. Innama anta ayyamu ma'dudah. Hai Sufyan, ketahuilah kau ini hanya hari-hari yang dihitung. Umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Habis itu selesai. Kata beliau, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kalau satu hari berlalu maka sudah hilang sebagian dari dirimu. Wa yushiku idza dhahabal ba'd an yadhhabal kull wa anta ta'lam fa'mal. Dan kalau sudah pergi sebagian dari hari-harimu, maka ketahuilah akan pergi juga semuanya. Oleh karena itu, mumpung kamu sekarang tahu dan engah sadar, beramallah. Teman-teman, tidak ada yang bisa menuntun kita untuk beramal kecuali diri kita sendiri. Ada syariat Allah SWT, ada ulama yang menyampaikan, tapi yang bisa membuat kita beramal cuma diri kita sendiri. Tidak mungkin kami ini sibuk datang ke rumah anda masing-masing, ketuk, ayo akhi sudah sholat, ayo ukhti belajar, ayo begini dan begitu, tidak mungkin. Kami cuma menyampaikan seperti ini. Penentuan ada di tangan kita semua masing-masing. Jadi hati-hati. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan, jika waktu hanya dihabiskan pada hal-hal yang membuat lalai, sekedar melampiaskan syahwat, kemudian berangan-angan kosong atau batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur atau pada hal-hal yang sia-sia saja, maka sungguh kematian lebih layak baginya. Ada orang kadang-kadang kalau lagi libur, lagi cuti, dari pagi sampai malam tidur. Kenapa harus begini? Secara medis pun maksimal 8 jam. Kenapa nggak dipakai pada hal yang bermanfaat? Nanti kita menyesal itu. Coba dipakai pada hal yang bermanfaat. Banyak sekali yang bermanfaat gitu kan. Walaupun itu sederhana di mata kita. Berbuat hal-hal yang bermanfaat. Dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dari manfaat ke manfaat yang lain. Kemudian yang terakhir adalah kita ingatkan sebuah hadis Nabi dan sebuah ayat Al-Quran. Hadis Nabi SAW ini mulia sekali. Kata beliau, Badiru bil amali sab'an. Segera beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Yang pertama, hal tantazuruna illa faqran munsiya. Apakah kalian menunggu nanti kalian sudah miskin yang merepotkan, yang membuat lupa? Orang-orang miskin itu kalau susah sekali hidupnya, dia hanya cari sesuap makanan, akhirnya dia lupa, tidak bisa lagi beramal soleh. Sering kami lihat banyak di jalanan dulu di Jakarta begitu. Sampai pernah lewat saya panggil, ayo pak, sholat pak. Oh iya, tapi lagi ngumpulin, cari sisa-sisa sampah. Sampai kami pernah hadiahkan pakaian, ajak sholat, dia sholat sekali, habis itu lupa, dia lalai lagi. Subhanallah, sudah membuat dia lalai dengan ibadah. Akhirnya dia rugi dunia, rugi akhirat, gitu kan? Kata Nabi SAW, apa tunggu miskin yang membuat lupa? Auginan mutgia, atau kekayaan yang membuat sombong, membuat lalai. Apa tunggu itu baru mau beramal saleh? Yang ketiga, au maradan mufsida, atau penyakit yang berbahaya, yang berat seperti stroke misalnya, buta misalnya, ya. Atau haraman mufnida, atau masa pikun yang sudah lupa apa-apa, maka tidak bisa lagi beramal soleh. Au mautan mujhiza, atau mati yang tiba-tiba datang. Awul dajjalu fasyarru ghaibin yuntadar,
Atau kalian tunggu Dajjal keluar? Orang yang akan keluar nanti di akhir zaman buat fitnah yang mengaku Tuhan dan banyak pengikutnya. Dan itu seburuk-buruk hal gaib yang ditunggu. Yang terakhir yang ketujuh beliau mengatakan awis sa'atu fasa'atu adha wa amar. Atau kalian tunggu kiamat terjadi? Kiamat jauh lebih berat dan lebih sulit. Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan. Dengan hadits ini kita tutup semua dalil-dalil penyesalan yang sudah kita sampaikan teman-teman sekalian. Dan kami akan tutup terakhir darinya dengan ayat Al-Quran. Tentang gambaran bagaimana ahli surga. Pada saat mereka masuk ke dalam surga, kemudian mereka saling bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena sempat memaksimalkan waktu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur surah nomor 52 ayatnya 25 sampai 28. Ini Allah ceritakan dan Allah bongkar tentang keadaan ahli surga, padahal sebenarnya kita belum masuk ke sana, tapi keadaan mereka nanti akan mengakukan ini. Allah mengatakan wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Ahli surga akan saling bertemu dan mereka saling ngobrol satu sama yang lain. Apa yang mereka ngobrolkan? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Kami dulu waktu di dunia hidup, kami termasuk orang-orang yang takut sekali. Jangan sampai di akhirat masuk neraka. Jangan sampai tidak masuk ke dalam surga. Ayat 27-nya, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Karena kami takut waktu itu dan akhirnya kami tidak sia-siakan waktu, kami sibukkan diri dengan amal soleh, maka pada hari ini Allah selamatkan kami dari siksa yang sangat menyedihkan. Lalu Allah mengatakan tentang mereka di ayat 28-nya, inna kunna min qablu nad'u innahu wal barur rahim. Sesungguhnya dulu kami di dunia sibuk menyembah Allah, maka ketahuilah Allah itu adalah zat yang maha baik dalam balasan dan maha pengasih. Maksudnya ahli neraka akan menyesal dengan semua apa yang telah mereka sia-siakan. Justru ahli surga akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesempatan-kesempatan emas yang mereka lakukan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, untuk menjadi orang ahli surga, ya, sebenarnya enak sekali. Karena semua yang diperintahkan itu baik-baik. Kita disuruh ya, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, juga orang sakit, membantu orang susah, semuanya baik-baik. Dan ada keutamaannya. Tidak ada satupun kebaikan diperintahkan dalam agama tidak punya keutamaan. Dan Allah sifatnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Semua yang dilarang, bohong, menipu, gunjing, fitnah, mencuri, membunuh, mengganggu orang, semuanya tidak dilarang. Dan itu juga ada ancamannya. Jadi kalau kita menjadi orang ahli surga, yang kita menjadi orang soleh atau soleha di dunia, ikut perintah Allah, jadi orang baik. Karena semua yang baik diperintahkan, semua yang buruk disuruh tinggalkan. Di dunia, kita akan disukai oleh manusia, Allah juga suka sama kita, di akhirat juga kita akan selamat. Lalu kenapa kita tidak pilih jalan ini? Kenapa harus memilih jalan yang lain, yang akhirnya membuat kita dinilai buruk di mata manusia? Jangan pernah teman-teman tertipu dengan statement yang kita buat sendiri, atau frame kehidupan yang kita buat sendiri, seakan-akan saya hebat, saya bisa mengatur tipu daya, saya bisa menyembunyikan rahasia. Semua rahasia di dunia akan dibongkar oleh Allah. Semua dibongkar. Ya. Teman-teman di sini punya rahasia yang belum pernah ketahuan. Kalau ada anda yang punya rahasia yang belum pernah ketahuan, itu luar biasa. Tapi sebagian ulama menitik beratkan, apapun yang manusia sembunyikan di dunia, itu Allah akan buka. Dengan caranya. Minimal dengan orang terdekat dia. Kadang-kadang kita sembunyikan sesuatu nih, kita kemas dengan begitu rapi, kita yakin atur strategi segala macam, toh tiba-tiba kebongkar. Dan kita cuma bisa bilang, kok bisa ya? Ya bisa. Allah punya cara. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan. Oleh karena itu untuk apa kita buat yang buruk-buruk itu? Toh di dunia Allah akan permalukan, ya kita dapat dosa, dan kalau kita tidak tahu di akhirat akan dihukum. Maka cukup menjadi orang baik saja. Dan saran kami juga teman-teman bisa kembali ke ceramah kami, judulnya Indahnya Menjadi Orang Soleh. Itu kami sebutkan banyak sekali manfaatnya dan kenikmatan. Beribadah itu nikmat teman-teman. Sujud sambil berkeluh kesah sama Allah itu nikmat. Pergi tawaf di Ka'bah, ya sa'i, nikmat. Kita baca Quran, baca terjemahnya nikmat. Majelis ilmu seperti ini nikmat, ada kenikmatannya. Lalu kenapa tidak dipakai? Kenapa tidak dimaksimalkan? Kenapa harus kepada kemaksiatan yang akhirnya kita dihukum oleh Allah SWT? Jangan anda pikir orang yang mabuk-mabuk di diskotik, di bar itu gembira. Nah, mereka sesaat ketawa. Setelah itu ribut rumah tangganya. Setelah itu anaknya jadi nakal. Setelah itu masalah dipecat di pekerjaannya. Maksiat pasti ada efeknya, nggak mungkin. Hukuman akan datang kepada para pelaku maksiat. Oleh karena itu, tentukan jalan kita insya Allah sebelum menyesal. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi kita memuji Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita ini. Bisanya kita duduk dalam majelis ilmu. Semoga Allah ikhlaskan niat dan jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua
dosa-dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lupa kita doakan negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga saja seluruh utang negara kita dimudahkan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah keluarkan semua penghasilan-penghasilan yang baik dari seluruh wilayah kita ini, dan juga Allah hidayah para pemimpin kita agar selalu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan hak-hak masyarakat dan juga menjadikan kami semua atau kita semua masyarakat menjadi masyarakat yang patuh pada hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah, dan semoga negara kita menjadi negara yang contoh bagi negara-negara yang lain. Kemudian juga kita meminta agar semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar teman-teman sekalian pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.